Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini, dan ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Penatua Hening Surya Pranoto. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya jemput untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu pujian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah kumpulkan kami pada hari ini, di tempat ini, di gereja, untuk melakukan ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kepadamu kami serahkan ya Tuhan, kepadamu kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan membaca dari Mazmur 119. Saya ulang, Mazmur 119 ayat 171 sampai dengan 176. Saya ulang lagi, 171 sampai 176 yang demikian bunyinya. Saya akan membacakan yang tercetak keluar dan Bapak Ibu akan membacakan yang tercetak masuk. Biarlah bibirku mengucap puji-pujian. Kau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu. Sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku. Sebab aku memilih tita-tita-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau. Dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini. Sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagi dari Kidung Jemaat 14, Muliakan Tuhan Allah.
Ibu Bapak, Saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pelayanan firman dan kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Di malam hari ini kami boleh mengucap syukur bahwa kami boleh diberi kesempatan untuk kami merenungkan kembali firman-Mu. Ajarkan kami untuk Tuhan berikan, sampaikan dari pembacaan yang kami baca ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab, mari saya mengundang jemaat Ibu Bapak berdiri, dan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10 yang menyatakan, perikopnya berjudul Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesannya supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan di dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom dan selamat malam Ibu Bapak terkasih, baik yang ada di rumah maupun dalam gereja. Tema kita pada ibadah keluarga malam hari ini judulnya adalah menyampaikan keputusan-keputusan. Nah, mungkin kita bertanya nih, keputusan-keputusan apa sih yang diambil dan apa yang harus disampaikan? Ini maksudnya keputusan apa gitu ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat flashback ya kepada Kisah Para Rasul, khususnya pasal 15, kita akan melihat di situ ada suatu sidang Yerusalem yang pertama pada waktu itu, di mana dari sidang itu diambillah suatu keputusan-keputusan. Nah, keputusan-keputusan ini berjalan karena ada sebab akibatnya. Nah, kalau kita melihat perjalanan penginjilan Paulus ya, ke-1, ke-2 ya, banyak jemaat-jemaat Kristen baru yang tercipta, terutama dari bangsa non-Yahudi, di mana Paulus memberitakan hasil dari karya pekabaran Injilnya yang pertama dan kedua itu, dari kota ke kota, dari daerah ke daerah, itu sangat membuahkan hasil. Dan itu terlihat ketika kita membaca Kisah Para Rasul pada pasal sebelumnya. Kita mendapati banyak orang-orang yang non-Yahudi, bangsa lain yang menerima Kristus. Itu hasil buah karya pekerjaan Paulus yang didorong oleh Roh Kudus. Cuman menjadi persoalan ketika Paulus meninggalkan daerah-daerah yang sudah
ladang pekabaran Injilnya, datanglah dari Yudea, orang-orang Yudaisme yang telah menjadi Kristen. Nah, ini orang-orang Yahudi pada zaman Kristus dulu orang-orang Farisi, tetapi kemudian menjadi Kristen. Mereka datang ke daerah-daerah yang pernah ditaburkan tentang pekabaran Injil oleh Paulus dan Barnabas dan rekan-rekan kerja sepelayanannya. Menjadi persoalan orang-orang Yudaisme ini mengatakan, kamu harus mengikuti hukum Musa kalau kamu ingin menjadi orang Kristen yang sempurna. Nah, saudara, ini menjadi suatu kegaduhan, keresahan. Nah, orang bangsa-bangsa lain harus mengikuti tradisi Yudaisme. Ini kan menjadi bertolak belakang. Paulus menentang keras hal seperti itu. Nah, oleh karena itu Paulus selalu mengatakan di dalam pekabaran Injilnya bahwa di dalam Kristus, bahwa ketika kita menjadi Kristen, bahwa keselamatan itu adalah karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita mengikuti aturan-aturan traktat dari kegiatan hukum-hukum Musa. Salah satunya apa? Nah, orang-orang non-Yahudi, orang bangsa lain dipaksa untuk sunat. Padahal ini adalah tradisi Yudaisme. Nah, Paulus menentang hal itu bersama rekan kerjanya. Nah, kegaduhan ini tidak selesai di Antioquia yang pertama. Lalu para penatua jemaat ini mengusulkan untuk membawa kasus ini ke sidang jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, kita tahu di Yerusalem adalah berkumpul para tokoh-tokoh murid-murid Kristus. Di situ ada Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus, dan murid-murid Tuhan lainnya. Lalu Paulus membawa persoalan ini ke sidang Yerusalem. Nah, kemudian barulah tema ini terbit. Keputusan-keputusan apa yang dicapai. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu keputusan yang menggembirakan. Nah, kita bisa melihat dari hasil keputusan ini, lalu ditetapkan bahwa bangsa-bangsa lain yang telah menerima kasih karunia Kristus tidak lagi harus menuruti hukum Musa. Nah, bukan suatu sukacita. Tetapi namun saudara, beberapa hukum Taurat yang lain yang masih reasonable masih diterima. Contoh, artinya untuk laki-laki tidak diharuskan untuk sunat bagi bangsa-bangsa lain. Orang-orang Yahudi, Kristen ya boleh, silakan, karena itu tradisi mereka, nenek moyang mereka. Namun hanya saja beberapa bagian dari tradisi tidak dihilangkan dan masih menjadi suatu ketetapan pertama. Nah, orang-orang Kristen pada zaman itu dilarang minum darah. Lalu kedua, dilarang memakan daging yang bercampur darah. Lalu yang ketiga, ini keputusan yang harus disampaikan kepada jemaat baru ya. Lalu yang ketiga adalah mereka dilarang menyembah berhala. Nah, lalu beberapa lagi, yang keempat, satu lagi dilarang keras untuk melakukan percabulan. Artinya amoral juga ada di situ. Dan dengan demikian kalian bisa menjadi warga Kristen yang baik. Nah, mendengar hal itu, Paulus bersama Barnabas dan Silas dan teman-teman lainnya bersukacita karena bangsa-bangsa lain mendapat kasih karunia Kristus tidak harus mengikuti hukum tradisi Musa. Nah, saudara, dalam hal itu kita bisa melihat sekarang pada ayat 4, kita kembali ke bacaan kita. Di sini dikatakan, ya, Paulus menyeberang ke Makedonia. Ayat 4-5, demikian perjalanan keliling dari kota ke kota Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Nah, itu tadi keputusannya sudah diambil. Orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain yang telah menjadi Kristen tidak perlu mengikuti hukum-hukum Musa, salah satunya sunat. Tetapi namun hal-hal seperti makan darah, makan daging yang bercampur darah, lalu memakan hewan yang tanpa dipotong dengan baik atau dilakukan dengan baik seperti dicekik, itu tidak boleh. Nah, hal-hal seperti ini bagi orang-orang pada masa itu hal yang lumrah dan masuk akal. Nah, untuk keputusan-keputusan itulah Paulus dan Silas ini kembali lagi ke jemaat-jemaat baru untuk memberitakan. Karena jemaat-jemaat di sana resah. Aliran Yudaisme mengatakan kamu harus mengikuti hukum Musa. Nah, sekarang
Paulus bersama Silas membawa surat keputusan dari sidang Yerusalem. Sekarang kami sudah berapat nih, sudah melakukan sidang di Yerusalem, dan ini keputusannya. Kalian bersukacita, tidak lagi menuruti hukum Taurat. Nah, oleh karena itu bangsa-bangsa sekarang, bangsa-bangsa Eropa ya, bangsa Eropa yang Cina, mereka memang jarang sunat. Nah, itu salah satunya, mereka tidak mengikuti tradisi hukum Musa. Lalu bagaimana kalau orang laki-laki yang sunat? Ya tidak masalah untuk kesehatan, silakan saja. Nah, saudara yang terkasih, keputusan-keputusan ini lalu diberitakan kepada Paulus dan Silas. Nah, ayat 5, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Karena keputusan-keputusan sidang jemaat ini majelis tidak memberatkan, nah berarti orang-orang bertambah yakin, orang-orang bangsa lain tuh merasa, kita tidak harus memikul kuk hukum Taurat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah persoalan yang penting yang diselesaikan oleh Paulus dan Silas. Memang kita kalau membaca dari awal ya, Paulus biasanya berjalan bersama Barnabas, tapi karena ada perselisihan sedikit ya, perselisihan yang cukup tajam mulai dah. Ini akhirnya Paulus memilih Silas menjadi teman perjalanan pekabaran Injil yang berikutnya. Nah, saudara, kemudian ayat 6 kita melihat ya, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, teman-teman, apa yang kita baca di ayat 6 dan ayat 7 ya saudara, itu merupakan wilayah Asia Kecil. Nah, semula ya, dari sidang Yerusalem itu sebetulnya ada 3 kota yang hendak disampaikan. Pertama Syria, Kilikia, lalu Antioquia. Tetapi di sini kita melihat ternyata makin meluas ke suatu daerah-daerah yang lain, dan ini akan menambah jumlah orang-orang yang mengenal Kristus makin bertambah. Tetapi Roh Kudus di sini berkata lain ya, kita melihat ayat 6. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, ini kita ayat 7 lanjutnya, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini Roh Yesus sama Roh Kudus sama ya, Roh Allah juga itu mengizinkan mereka. Nah, apa maksudnya? Nah, artinya Roh Kudus, nah yang dimana Roh Kudus adalah Roh Allah juga tuh, menyuruh mereka bergegas dari kota itu karena ada maksud Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan suatu tempat lain yang harus mereka panen. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada satu lagu ya, ladang telah menguning. Pekerjaannya pada waktu itu memang tidak banyak, tapi Tuhan memfokuskan Paulus bersama Silas ini, terlebih khusus Paulus, untuk memberikan kabar sukacita, kabar yang baik dari sorga, bahwa keselamatan hanya oleh karya penebusan Kristus itu harus diberitakan bukan hanya di Asia Kecil, tetapi juga masuk menjelajah ke Eropa nantinya. Nah, mari kita lihat ayat selanjutnya. Nah, ayat 8 dan 9 ya, kita melihat ayat 8 dan 9. Ketika Roh itu mencegah ya lebih jauh lagi ke area Asia Kecil, nah Paulus dan Silas itu dibawa ke arah yang ditunjukkan oleh Roh itu. Nah, contoh ayat 8, mereka melintasi Misia. Mereka sampai di Troas. Troas ini merupakan pelabuhan ya, kalau pada waktu itu pelabuhan. Sampai sekarang mungkin Pak waktu itu pelabuhan. Mungkin Pak Joko juga udah pernah kali ke Troas ya Pak ya. Apakah masih ada pelabuhan di sana Pak, Troas? Nah, Troas ini pelabuhan. Nah, ayat 8 yang kita melihat ya. Nah, disinilah pada malam harinya ya, saudara-saudara, Paulus mendapatkan ayat 9. Paulus mendapatkan suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, saudara-saudara, dari satu penglihatan itu Paulus memahami ternyata Roh Kudus itu membawa mereka ke suatu daerah yang nantinya mereka akan menjadi jemaat Kristen yang baru. Nah, daerah itu apa disebutnya? Nah, daerah itu disebut adalah Makedonia. Nah, mari kita baca ayat selanjutnya. Lalu ayat 10 dikatakan, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari
kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Sekarang makin mengertilah Paulus bahwa dia diarahkan ke suatu pelabuhan Troas, dan di situ dia mendapat suatu penglihatan. Di seberang di sana ada orang berdiri dan berseru dan meminta mereka datang ke sana, maksudnya ke Makedonia, dan tolonglah kami. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Makedonia bukanlah suatu tujuan misi pekabaran Injil di dalam peta Paulus untuk pertamanya, tetapi Roh itu membawa ke sana. Nah, kalau kita lihat Makedonia, teman-teman, dari hasil pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus bersama rekan-rekan sepelayanannya, apa yang dihasilkan? Kita nanti akan melihat jemaat Makedonia adalah jemaat yang susah payah, jemaat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Dan itu sampai sekarang kalau kita membaca nanti di jemaat Makedonia, kita akan melihat jemaat yang miskin dibanding jemaat Korintus, jemaat Filipi dan jemaat Efesus, orang-orang kaya semua. Tetapi Makedonia dibentuk itu, mereka haus akan firman Tuhan. Mereka walaupun miskin, hidup dalam pergumulan, tetapi mereka adalah jemaat yang murah dalam memberi. Nah, saudara yang terkasih, itulah kalau kita melihat perjalanan, kadangkala kita dipakai oleh Tuhan tanpa sepengetahuan kita. Tetapi kalau kita mau diarahkan Tuhan, ada maksud yang baik untuk pelayanan kita. Nah, dari cerita ini Paulus juga tidak tahu bahwa dia diarahkan, dia harusnya masuk ke pelosok Frigia, tetapi dia dibawa ke daerah Misia, lalu menyeberang ke Bitinia, lalu menuju pelabuhan Troas. Dari pelabuhan Troas itu dia mendapat satu penglihatan bahwa Makedonia adalah suatu ladang gandum yang menguning, tetapi pekerjaannya belum ada. Nah, Paulus bersama Silas dipakai Tuhan dalam mengabarkan Injil di Makedonia. Nah, saudara yang terkasih, di Makedonia akhirnya kalau kita membaca ayat selanjutnya 11, 12 dan selanjutnya, pemberitaan kabar sukacita Injil berhasil dikabarkan di sana, dan orang-orang di sana menerima Yesus sebagai Tuhan, dan mereka mengimani bahwa Kristus adalah penyelamat, juru selamat mereka. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari renungan malam hari ini? Yang pertama, nah, apa yang Tuhan telah tetapkan bagi kita dan saudara dan saya, terutama bagi Paulus. Paulus tidak pernah bisa berkutik dan melarikan diri. Nah, ketika Tuhan mengambilnya, dulu dia ada orang-orang yang ahli Taurat, orang yang mengejar orang-orang Kristen untuk dianiaya dan dibunuh. Paulus dipakai oleh Tuhan. Nah, begitu juga dengan saudara dan saya ketika Tuhan memakai kita dalam sebuah ladang pelayanannya, baik itu di kantor, baik itu apapun di gereja, atau terlebih lagi di gereja kita. Makanya bukalah hati pikiran kita untuk menerima hikmat Dia, supaya berkat Dia kepada kita, tuntunan Dia kepada kita ketika kita membuka diri seperti Paulus, Tuhan akan mengarahkan dan memberikan kepada kita berkat-berkat yang baik. Terutama kita akan diberikan kesempurnaan, kita akan dilengkapi dengan hikmat dari Tuhan untuk melayani Dia. Asalkan saudara dan saya membuka diri. Nah, saudara, Paulus membuka dirinya bersama Silas, dan dia mengatakan bahwa hidup bagiku adalah mati dan hidup bagiku adalah untuk Kristus. Nah, sedemikian juga bahwa betapa agungnya yang dia percayakan, yaitu Kristus. Paulus tidak mau menyia-nyiakan masa lalunya ketika dia mempelajari hukum Taurat. Ketika dia mengenal kasih Kristus, tubuh dan jiwanya diberikan seutuhnya untuk Yesus dan pekabaran Injil. Yang kedua, nah ketika kita tahu bahwa Paulus memiliki perselisihan dengan Barnabas dimanapun, tetapi itu tetap tidak bisa menghentikan ya pemberitaan Injil. Nah, memang saudara, kadang-kala bisa aja pertikaian itu terjadi di gereja, di kantor, dan dimanapun kita ada atau di lingkungan. Tetapi ketahuilah, kalau mau pertikaian itu menyinggung tentang pelayanan Tuhan, pelayanan itu akan tetap berjalan. Tuhan bisa memakai orang lain, Tuhan bisa memakai dan mendamaikan dan melanjutkan perjalanan, sehingga pertikaian itu tidak membuat deadlock pekabaran Injil. Nah, saudara yang terkasih, mari kita memahami betapa keputusan-keputusan itu yang telah diambil oleh para
penatua, oleh para rasul itu membawa kebaikan bagi pekabaran Injil pada masa itu. Nah, Injil itu telah kita terima sekarang. Itu hasil buah karya kerja keras mereka pada 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang kita telah menerima bahwa Kristus adalah juru selamat kita. Kita tinggal menjaganya dan bagaimana kita melakukannya. Sama seperti hal Paulus. Kalau Paulus dulu berjuang dari kota ke kota, kita juga bisa menjadi pelayan Tuhan. Kita bisa memakai mulut kita, tindakan kita menjadi pekabaran Injil bagi sesama kita. Dan demikianlah kiranya firman Tuhan, renungan pada malam hari ini, dan kiranya Ibu Bapak diberkati bersama saya untuk dikuatkan sama-sama untuk melayani dan kita menjadi corong kemuliaan Allah di lingkungan kita. Terpujilah nama Kristus Yesus. Amin. Kita saat teduh sejenak. Mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 429. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh meneladani kasih para pejuang, martir, para hamba-hamba Tuhan, para rasul yang bekerja secara luar biasa pada masa itu. Dari kota ke kota, menyeberangi lautan dan melintasi suatu daerah yang sangat luas. Dan mereka harus berhadapan dengan orang-orang liar, dan mereka harus berhadapan kadang dengan binatang-binatang buas. Tetapi semua itu tidak menyurutkan motivasi mereka untuk menyampaikan berita keselamatan surgawi. Kami syukuri Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami yang mendengar dan membaca, dan kami yang terhisap, dan kami yang tergabung di dalam kekristenan sekarang, itu tidak lebih kami menerimanya secara cuma-cuma lewat kasih karunia Tuhan. Tuhan telah menarik kami dari lumpur kehinaan, lumpur penuh dosa, dan kami terhisap masuk di dalam bagian kasih karunia surgawi. Kami ucap syukur kembali, Tuhan telah mengambil kami menjadi anak-anak Tuhan.
Dan oleh karena itu pakailah kami Tuhan, diri ini, tubuh ini, mulut kami, untuk menjadi cerminan, menjadi pelaku-pelaku, untuk menjadi corong kemuliaan Allah, memberitakan, baik lewat mulut, perkataan, dan tingkah tindak laku kami. Dan biarlah kami juga boleh meneladani kasih yang mula-mula yang Tuhan bertunjukkan kepada kami lewat rasul-rasul Tuhan. Dan ajarkan kami juga memiliki iman dan keteguhan dan kemampuan atau hikmat seperti yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami juga jiwa kami ini haus juga akan firman Tuhan, sehingga kami makin dimengerti maksud dan kehendak Tuhan. Ajarkan kami juga menjadi pelayan-pelayan yang tangguh, pelayan-pelayan yang mau berjerih payah, pelayan-pelayan yang mau berjuang demi Kristus. Bukan karena kami kebanggaan diri, tetapi karena semua itu kami berikan bagi Kristus. Karena Tuhan telah memberikan bagi kami semua penderitaan dan semua karya Tuhan di kayu salib untuk kami semua demi keselamatan manusia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk jemaat sektor 1 sampai dengan sektor 4, para majelis, orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh, orang-orang yang bersuka cita juga Tuhan berkati kehidupan mereka. Dan kami berdoa juga untuk para orang-orang yang mengalami kelesuhan, kelemahan iman. Mereka Tuhan kuatkan, berikan mereka semakin rindu akan firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk para lanjut usia dalam masa tua mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan mereka semakin terus menggali firman Tuhan sebagai kesukaannya. Dan biarlah Tuhan boleh di masa pandemi ini melindungi pada kami, orang-orang tua, orang-orang yang sakit, orang-orang yang cenderung gampang terinfeksi. Tuhan memberikan perlindungan yang ekstra bagi jemaat-jemaat kami yang membutuhkan, yang terlebih orang-orang yang high risk. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pada penyiapan pada hari ini, para tim multimedia, organis, dan pemandu suara juga, serta Pak Joko yang bersama hamba-Mu melayani. Tuhan berkati semua. Lebih lagi kami berdoa terlebih khusus untuk orang-orang yang sakit kronis yang lama, yang membutuhkan kesembuhan, dan mereka ingin bergabung untuk melihat suatu saat kembali ke gereja ini. Tuhan kasihani mereka, buatlah mereka terhibur, dan Tuhan sembuhkan mereka dalam kesempatan yang baik ini. Tuhan, hamba-Mu menaikkan doa untuk orang-orang dalam kelemahan tubuh. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk pendeta kami, Ibu Pendeta Pandu. Tuhan berkati kepimpinan beliau menjadi ketua majelis jemaat kami. Tuhan berkati rumah tangganya, Tuhan berkati anaknya, Tuhan berkati semua pelayanan yang dilakukannya. Kami berdoa untuk PHM, kami berdoa juga untuk karyawan kantor dan pengurusan nampilkan. Kami mau serahkan gereja-Mu ini Tuhan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah di masa-masa pandemi ini kami menggantungkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tahu, dan semua ini kami serahkan dalam Tuhan. Walaupun hamba-Mu terbatas untuk mengucapkan rangkaian kata-kata permohonan yang lainnya, tapi biarlah Tuhan telah mengetahui hati pribadi setiap pribadi, kemauan kami. Oleh karena itu Tuhan perlengkapi kami selama kami masih di dalam dunia ini untuk mengarungi kehidupan kami. Tuhan bentengi kami dengan cinta kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah
Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Menyanyikan pengucapan syukur dari Gita Bakti 84. Mari jemput bangkit berdiri untuk mengucapkan doa syukur. Ya Tuhan, hamba serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan kelola untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Warta. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPIB Harapan Baru mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Hening Surya Pranoto dan kepada organis, pemandu pujian, tim multimedia, dan sound system yang telah mengambil bagian pada ibadah hari ini. Tuhan memberkati. 2. Ibadah keluarga dilaksanakan live streaming pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pada pukul 19.30 WIB. Pelayan firman Penatua Soken Wirajaya, liturgos Penatua Hani D. Muniaga. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang diberikan. Apabila dalam laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran ada yang kurang jelas, diharapkan agar anggota jemaat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja. Terima kasih.
Saudara, kita masuk dalam pengutusan dan sebagai nyanyian penutup terambil dari kitab Baptis 121, hai pergi dan wartakan. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.